Amerika pada tahun 1930 memiliki seorang pria kulit hitam berusia 20 tahun. Mengkhususkan diri dalam pekerjaan administrasi di rumah sakit. Setelah membersihkan, dia diam-diam membaca buku-buku medis di dalamnya. Belajar seperti lapar dan haus. Bahkan menghafal semua gambar anatomi bagian-bagian tubuh dan menggambarnya dengan tangannya sendiri. Dalam perjalanan pulang kerja, belajar lagi. Ini adalah cita-cita dia. Dia ingin menjadi dokter. Ini adalah karakter asli bernama Thomas. Dia belum pernah ke akademi medis sebelumnya. Tapi tanggal 29 November tahun 1944 menyelesaikan operasi bedah jantung pertama dalam sejarah kedokteran. Menjadi pelopor pengobatan modern. Dari petugas kebersihan menjadi dokter. Titik balik dalam kehidupan bocah kulit hitam legendaris ini dinikmati dengan profesor orang kulit putih. Dia adalah seorang profesor bedah. Suatu hari, dia menemukan bahwa Thomas diam-diam sedang membaca buku. Thomas takut dimarahi, jadi dia cepat-cepat mengembalikan buku itu. Tapi tak disangka, profesor itu benar-benar memperhatikannya untuk waktu yang lama, dia memberinya tes. Apa yang disebut perangkat itu? Thomas menjawab tekad Van Slyke. Nama profesional seperti itu juga tahu membuat profesor sangat memuji. Dia memanggil Thomas untuk menguji kemampuannya dalam menggunakan instrumen bedah surgical. Lihat saja dia menggunakan penjepit pembuluh darah, dengan lembut menjepit tabung reaksi. Beralih ke tangan kiri sama fleksibelnya. Juga dapat beroperasi dengan dua tangan pada saat yang sama. Kemudian letakkan tutup botol dengan kuat di tabung reagen. Ini bukan petugas kebersihan, ini adalah benih medis. Profesor segera merekrut Thomas sebagai asistennya. Selama periode itu, orang kulit hitam melakukan pekerjaan yang paling melelahkan dan paling kotor. Tetapi Thomas mengandalkan bakat alaminya dan upayanya untuk mendapatkan pekerjaan yang bergengsi. Dia memakai blus putih. Untuk pertama kalinya, dia merasa bisa mencapai impian medisnya. Tapi hari itu Thomas tahu bahwa bank tempat dia menyimpan uang telah bangkrut. Uang itu adalah apa yang dia kumpulkan dengan susah payah selama 7 tahun dan berencana menggunakannya untuk belajar di akademi medis. Dia berdebat di pintu untuk waktu yang lama tetapi masih tidak bisa mendapatkan sepeser pun kembali. Beberapa hari kemudian, Thomas masih depresi dan tertekan. Profesor itu tidak berpikir itu benar setelah mengetahui ceritanya. Siapa bilang sekolah kedokteran harus pergi ke sekolah kedokteran? Kamu juga bisa belajar di sini. Dia melepaskan tangannya dan menyuruh Thomas untuk melakukan eksperimen. Dan Thomas juga sangat berbakat. Hanya dalam beberapa minggu, dia dapat menguasai injeksi anestesi untuk anjing. Lakukan injeksi arteri. Setelah itu, dia juga belajar sendiri anatomi dan fisiologi. Rajin mempelajari semua jenis eksperimen. Dan buktikan ke profesor. Shock disebabkan oleh terlalu banyak kehilangan darah sehingga tubuh tidak dapat mengisi kembali. Membutuhkan sejumlah besar darah dan transfusi plasma. Terapi ini telah menyelamatkan ribuan tentara yang terluka dalam Perang Dunia II. Profesor itu juga terkenal karena itu. Tapi di saat orang kulit hitam dipandang rendah, profesor juga tidak berani mengumumkan Thomas sebagai asistennya. Jadi tidak ada yang tahu kelebihan di balik Thomas. Selama pesta ucapan selamat, dia harus menyamar sebagai pelayan untuk bisa di dekat profesor. Mendengar pujian semua orang pada profesor. Pujian ini, dia harus ada bagiannya. Setelah kembali, sang istri merasa dendam padanya. Dia merasa seperti profesor telah tidak berlaku baik pada suaminya. Tapi dia berkata, jika bukan karena kebaikan profesor, dia tidak akan berada di tempat dia hari ini. Orang yang memiliki cinta sejati tidak akan menghitung kerugian ketenaran dan keuntungan. Beberapa tahun kemudian, profesor itu diundang oleh Institut Medis terkemuka dunia Hopkins untuk memimpin Departemen Bedah. Atas permintaannya yang keras, Thomas juga diundang. Bersama-sama mereka pergi ke sekolah yang disebut Istana Medis. Lorong-lorong di sini dipenuhi dengan foto-foto perintis medis. Profesor berkata, suatu hari foto dia juga akan digantung di sini. Dua orang berbicara dan tertawa. Baru saja akan masuk ketika tiba-tiba penjaga keamanan memanggil mereka. Dia mengatakan orang kulit hitam tidak boleh pergi ke pintu depan, mereka harus melalui pintu belakang. Thomas tidak memprotes, diam-diam berjalan keluar. Dia melewati patung Kristus yang melambangkan kesetaraan dan cinta. Yang disebut kesetaraan. Sejauh ini semuanya kecuali orang kulit hitam. 1943 di lembaga medis terkemuka dunia Hopkins. Begitu Thomas muncul, dia langsung menarik perhatian semua orang kulit putih. Kemanapun dia pergi, tatapan itu akan berhenti padanya.
Tidak hanya itu, bahkan rekan-rekan kulit hitam memandangnya. Sepertinya dia tidak pantas mengenakan blus-blus putih ini. Tapi Thomas tidak pernah peduli dengan pandangan itu dan selalu membenamkan kepalanya dalam penelitian medis. Hari itu, dia pergi untuk memeriksa kamar di bangsal jantung dan menemukan anak-anak berwajah pucat di dalamnya. Kolega mengatakan mereka semua memiliki penyakit bayi biru. Ini adalah kelainan jantung bawaan yang paling umum pada anak-anak. Karena aorta tersumbat mengarah ke paru-paru. Oleh karena itu, pasien kekurangan oksigen untuk waktu yang lama, menyebabkan wajah biru dan ungu. Saat itu, dunia medis berpikir bahwa bagian jantung yang bermasalah tidak dapat dioperasi. Hanya bisa tergantung oleh takdir. Oleh karena itu, tingkat kematian penyakit ini diatur ke angka menakutkan 100%. Tapi ternyata selama seseorang melanggar tabu terhadap operasi jantung, kemudian anak-anak dapat memiliki hidup kembali. Jadi Thomas dan Profesor mulai mempelajari kelayakan operasi jantung. Profesor mengatakan bahwa anjing dapat digunakan untuk eksperimen, memperlakukan mereka sebagai pasien dengan penyakit bayi biru. Kemudian temukan perawatan bedah. Tapi hati anjing sangat kecil. Pembuluh darah hanya setebal 3-4 mm. Dan kemudian tidak ada peralatan bedah yang canggih. Untungnya, Thomas dulu bekerja sebagai tukang kayu. Kemampuan bekerja sangat baik. Dia membuat alat sendiri yang jauh lebih kecil dari biasanya. Bahkan di bawah keadaan peralatan rumah sakit yang tidak mencukupi. Dia bahkan membuat ventilator sendiri. Hari itu ketika Thomas sedang melakukan operasi pada anjing itu, seorang dokter medis lewat. Dia kagum menemukan alat-alat aneh ini. Tapi yang lebih mengejutkannya adalah, ketika Thomas melakukan operasi, dia menutup matanya. Ternyata setelah melakukan percobaan ratusan kali, dia sudah hafal semua bagian pembuluh darah jantung heart. Mencapai ranah koki pemotong sapi. Dokter tidak berhenti bicara. Saya berharap untuk memiliki kesempatan untuk bekerja dengan Anda. Ini adalah pertama kalinya Thomas menerima penghargaan. Terutama dari orang kulit putih. Setelah dia pergi, Thomas diam-diam tersenyum. Tidak lama kemudian, Thomas berhasil memulihkannya. Kondisi, bayi biru, pada anjing. Eksperimen naik ke panggung, terapi. Thomas dan Profesor berdiskusi untuk waktu yang lama kemudian menemukan metode yang berani. Menggunakan tabung buatan yang terhubung ke jantung dan arteri pulmonalis. Untuk memasok darah sebanyak-banyaknya ke paru-paru. Jenis metode bedah ini dapat dikatakan belum pernah ada sebelumnya. Mungkin perlu beberapa bulan untuk bereksperimen. Thomas dan Profesor berendam di lab setiap hari. Sebelum dan sesudah juga melakukan operasi pada lebih dari 200 anjing. Terus menyempurnakan detail bedah untuk memastikan tidak ada celah. Sepasang kekasih setelah mengetahui informasi ini. Mereka pergi mencari Profesor. Mereka ingin Putri menjadi subjek uji manusia pertama. Karena ini juga harapan terakhir mereka. Putri mereka memiliki penyakit bayi biru, dan telah dilaporkan sakit kritis. Profesor setuju. Beritanya baru saja tersebar, semua rekan menyarankannya untuk tidak mengambil risiko. Setelah operasi gagal, dia tidak akan memiliki tempat di dunia medis lagi. Bahkan pendeta datang untuk mengkritiknya. Mengatakan ini adalah pencemaran nama baik spiritual. Sama seperti itu memberi banyak tekanan padanya. Taruhan uang karir. Profesor dan Thomas memulai operasi jantung. Pertama kali dalam sejarah. Amerika 77 tahun yang lalu, operasi jantung yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dilakukan di Institut Kedokteran Hopkins. Banyak ahli bedah datang untuk mengamati. Yang membuat mereka curiga adalah di belakang Profesor kulit putih, ada orang kulit hitam di belakang ahli bedah. Selama operasi, Profesor sering berkonsultasi dengan bocah kulit hitam. Bahkan menggunakan pisau bedah di bawah arahan bocah kulit hitam. Diskusi di atas penuh gejolak. Operasi di bawah ini masih berlangsung. Saat dijahit, tekanan darah pasien terus menurun. Semua orang sangat stres. Sampai akhir operasi. Wajah pucat pasien tiba-tiba berubah menjadi bagus lagi. Ini berarti jantungnya mulai mendapatkan suplai darah normal lagi. Operasi berhasil. Sepasang kolaborator putih dan hitam ini benar-benar menciptakan keajaiban dengan tangan mereka sendiri. Menyelesaikan operasi bedah jantung pertama dalam sejarah medis. Ketika Profesor keluar dari ruang operasi, semua orang mendidih. Beri dia pujian terbaik. Profesor selalu ambisius dan ingin naik ke puncak kedokteran. Hari ini dia akhirnya berhasil. Tetapi pada saat ini, kata-kata rekannya mencapai telinganya. Dia sangat beruntung memiliki orang negro itu untuk membantunya.
Bocah kulit hitam itu adalah penyelamatnya. Saya pikir bagaimana jika dia tidak memiliki bocah itunya? Kalimat ini menyentuh harga diri Profesor. Dalam wawancara berikutnya, dia tidak menyebutkan dedikasi Thomas. Menikmati pujian itu sendirian. Operasi juga mengambil namanya sebagai judul. Dunia medis juga mengadakan pesta khidmat untuk merayakan prestasi medisnya. Thomas menyamar sebagai pelayan, menyelinap masuk. Seorang profesor dengan ekspresi cerah berdiri di platform memberikan pidato. Dia berterima kasih kepada semua rekan kulit putihnya yang melakukan operasi dengannya. Hanya Thomas yang tidak menyebutkannya. Jelas berpartisipasi dalam operasi abad ini. Tetapi karena warna kulitnya, seluruh dunia memandang rendah Thomas. Tidak ada yang menyebutkan kerja keras Thomasnya. Thomas bosan dan pergi. Keesokan harinya dia mengundurkan diri ke Profesor. Profesor tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Thomas baru saja berkata, "Dunia menutup mata bagiku. Saya tidak peduli, saya mengerti ini. Dulu saya pikir Anda berbeda dari mereka." Thomas pergi tanpa melihat ke belakang. Kemudian, dia menjadi seorang salesman yang berkeliling menawarkan obat-obatan. Hidup juga baik-baik saja. Gajinya bahkan lebih tinggi daripada di rumah sakit. Tapi dia masih memikirkan tempat itu. Memikirkan kembali hari-hari fokus pada penelitian medis. Sang istri menyuruhnya untuk mendengarkan hatinya dan berbalik. Mundur bukan berarti menyerah. Hanya karena cinta sama medis. Ini membuat Thomas memutuskan untuk kembali ke institut medis untuk menemui profesor lagi. Tanpa ada kritikan, sekedar ngobrol-ngobrol antar teman lama. Sama seperti itu, keduanya berdamai dengan damai. Selama 20 tahun ke depan, Thomas selalu memegang posisi. Mendidik puluhan mahasiswa asing yang berprestasi. Dan sang profesor menderita kanker saluran kemih, membuat kesehatannya semakin lemah. Suatu hari dia tiba-tiba datang untuk menemukan Thomas dan mengatakan banyak hal. Dan menyuruh Thomas mendorong dia di depan foto dirinya. Dalam gambar, dia semangat dan penuh energi. Tapi sekarang perlahan semakin tua. Dia berjuang untuk berdiri dan perlahan pergi. Itu adalah sosok terakhir yang ditinggalkan profesor untuk Thomas. Malam itu, dia meninggal dalam tidurnya. Institut Kedokteran Hopkins juga mengibarkan bendera setengah tiang untuk mengenangnya. Setelah Thomas mengetahui bahwa kematian profesornya, dia murung sepanjang hari. Mereka berdua adalah guru dan teman, telah bekerja bersama selama 10 tahun. Sekarang yang satu pergi, yang lain tetap di sini. Melanjutkan penelitian medis mereka yang belum selesai. Dedikasi selama puluhan tahun Thomas untuk kedokteran dan pengembangan bakat. Akhirnya mendapat rasa hormat semua orang. Pada tahun 1976, Universitas Hopkins memberinya gelar doktor. Juga buatlah gambaran besar untuknya. Ini juga orang kulit hitam pertama yang menerima kehormatan khusus ini. Bahkan, gambar pria kulit putih Dr. Alfred Blalock. Dan pria hitam adalah dokter hitam, Vivien Thomas. Bergantung di lorong Universitas Hopkins. Menjadi pionir medis yang dikagumi semua orang. Film ini berjudul Keajaiban. Sebenarnya tidak ada yang namanya keajaiban. Tapi hanya mereka yang menghargai hidup. Berkomitmen untuk menjadi sukarelawan untuk mendedikasikan hidup untuk kedokteran. Dan pengalaman Thomas juga membuat kita percaya bahwa warna kulit dan latar belakang bukanlah alasannya. Dengan cita-cita di hati dan upaya tanpa henti. Pada akhirnya, akan ada hari untuk mengatasi duri dan malam yang panjang. Melangkah ke platform kemuliaan.